bab trigonometri. Pada kegiatan belajar pertama ini saya akan membahas tentang pengukuran sudut. Ya, langsung saja kita buka materinya trigonometri. Nah, pada pengukuran sudut kita akan belajar mengenai definisi sudut itu sendiri itu apa. Nah, pada definisi sudut itu sendiri merupakan daerah yang dibatasi oleh dua ruas, garis, dan titik, yang mana sudut dilambangkan dengan tanda sudut seperti ini. Nah, kemudian digunakan juga huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, dan theta, dan sebagainya. Kemudian satuan ukuran sudut yang biasa digunakan adalah derajat, yang dilambangkan dengan tanda 0 di akhir angka atau di atas angka penulisannya. Kemudian radian, penulisannya disingkat rad. Dan alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut adalah busur lingkaran. Ya, kemudian untuk ukuran sudut, yang pertama, ukuran sudut dalam derajat. Ukuran derajat biasanya dihubungkan dengan satu putaran penuh, yang mana besar sudutnya itu sendiri yaitu sebesar 360 derajat. Nah, untuk setiap satu derajatnya itu sama dengan atau setara dengan 1/360 putaran. Dan untuk ukuran sudutnya sendiri dalam derajat itu ada yang lebih kecil, yaitu dinyatakan dalam menit. Menit dilambangkan dengan tanda petik 1 dan detik dilambangkan dalam tanda petik 2. Ya. Terus untuk setiap satu derajat itu sama dengan 60 menit dan setiap 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kita ambil contoh soalnya. Contoh pertama, kita disuruh menyatakan besar sudut dalam derajat dirubah ke bentuk ukuran derajat, menit, dan detik. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat angkanya. Di contoh soal yang pertama ada angka 25,46 derajat, kita rubah ke dalam derajat, menit, dan detik. Nah, kita lihat bilangan bulatnya. Kita pisahkan bilangan bulat dengan bilangan desimal. Nah, angka 25 derajat kita biarkan karena dia merupakan bilangan bulat. Nah, yang kita lihat adalah desimalnya. Di angka desimal di situ punya nilai 0,46 derajat. Kita rubah dulu ke dalam satuan menit, yang mana 0,46 derajat kita kalikan dengan 60 satuan menit, yaitu menghasilkan angka 27,6 menit. Nah, untuk angka 25 derajatnya karena dia bilangan bulat, kita abaikan dulu. Kita lihat bilangan desimalnya. Nah, karena di dalam satuan menit dia masih ada desimal, maka kita pisahkan lagi, yaitu 27 menit ditambah 0,6 menit. Nah, angka desimal 0,6 kita rubah lagi menjadi detik, yaitu dengan cara mengalikannya dengan 60 satuan detik. 0,6 kita kalikan dengan 60, maka hasilnya adalah untuk total keseluruhan menjadi 25 derajat, kemudian 27 menit dan 36 detik. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, yaitu kita disuruh merubah ukuran derajat, menit, dan detik, kita rubah menjadi ukuran derajat. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa setiap satu derajat itu sama dengan 60 menit dan sama dengan 3600 detik. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk perbandingan, yaitu untuk setiap 1 menit itu sama saja 1 dibagi 60 satuan derajat. Dan untuk 1 detik perbandingannya yaitu sama dengan atau setara 1 dibagi 3600 satuan derajat. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Di soal contoh yang kedua, yaitu 25 derajat, 20 menit, 30 detik, kita rubah ke dalam derajat semuanya. Untuk derajat, kita biarkan seperti semula, yaitu 25 derajat. Kita perhatikan menit dan detiknya saja. Untuk 20 menit, kita jadikan derajat, yaitu dengan cara mengalikannya dengan 1
per 60 atau sama saja 20 dibagi 60 satuan derajat. Kemudian untuk detiknya kita perhatikan yaitu 30 detik. Kita rubah menjadi derajat yaitu dengan cara mengalihkannya dengan 1 dibagi 3600 atau sama saja 30 dibagi dengan 3600 satuan derajat. Maka hasilnya adalah sama dengan 25 derajat ditambah 0,333 derajat ditambah 0,0083 derajat sama dengan 25,3413 derajat. Kemudian untuk ukuran sudut dalam radian ada ketetapannya di situ, yang mana setiap 180 derajat itu sama dengan pi radian dan setiap 1 derajat sama dengan pi dibagi 180 derajat radian dan setiap 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi pi atau setara dengan 57,3 derajat. Dan pi-nya kita gunakan 3,14. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di contoh soal yang pertama, yaitu menyatakan sudut ke dalam bentuk radian. Yang pertama, nilai 30 derajat kita rubah menjadi radian. Maka 30 derajat kita kalikan dengan pi dibagi 180 derajat satuan radian. Maka tinggal kita sederhanakan. 30 derajat kita bagi 30, kemudian 180 kita bagi 30. Maka hasilnya adalah 1/6 pi radian. Kemudian contoh soal pertama poin B yaitu 90 derajat kita rubah menjadi radian yaitu sama dengan poin A, yaitu kita kalikan 90 derajat kita kali pi dibagi 180 derajat satuan radian. Tinggal kita sederhanakan. 90 kita bagi 90 hasilnya 1, kemudian 180 dibagi 90 hasilnya 2, yaitu untuk hasil akhirnya adalah 1/2 pi radian. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu menyatakan sudut ke dalam bentuk derajat, yang mana contoh soal poin 2A, 1/3 pi radian dirubah menjadi bentuk derajat, yaitu dengan cara mengalihkannya 180 derajat dibagi pi atau 1/3 pi kita kalikan 180 derajat dibagi pi. Nah, kita coret pi-nya. Pi kita coret karena pi dibagi pi sama dengan 1. 1/3 kita kalikan dengan 180 derajat atau sama saja 180 derajat dikali 1 dibagi 3, maka hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian soal 2 poin B, 6,28 radian dirubah ke dalam bentuk derajat, yaitu kita tinggal mengalihkannya dengan satuan dari ini, ketetapan ini tadi. Setiap 1 radian itu sama saja dengan 180 derajat dibagi pi atau setara dengan 57,3 derajat. Maka untuk merubah 6,28 radian kita tinggal mengalihkannya dengan 57,3 derajat. Maka hasilnya adalah 359,844 derajat. Atau kalau kita bulatkan menjadi 360 derajat. Ya, sekian materi kegiatan belajar 1 tentang pengukuran sudut. Terima kasih.